Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aliran dalam sistem pipa dalam pelajaran Mekanika Fluida Dasar 2. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Gabriel Putra dengan nomor NIM 2010100325 dari kelas 03 TMSP 001. Dalam menggunakan pipa, yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari fluida yang digunakan, misalnya sifat korosi, eksplosif, racun suhu, dan tekanan. Apabila fluida dilewatkan ke dalam pipa, maka akan terjadi gesekan antara pipa dengan fluida tersebut. Besarnya gesekan yang terjadi tergantung pada kecepatan, kekerasan pipa, diameter, dan viskositas fluida yang digunakan. Tujuan dari percobaan tersebut, yang pertama, mengukur friction loss dan head loss pada pipa 2 dan 4. Yang kedua, mengukur friction loss dan head loss pada elbow 45 derajat dan 90 derajat. Mengukur friction loss dan head loss pada enlargement dan contraction. Kita masuk ke tipe aliran fluida. Tipe aliran fluida itu terbagi menjadi 3, yaitu aliran laminer. Aliran laminer fluida dengan kecepatan rendah, partikel-partikel fluida mengalir secara teratur dan sejajar dengan sumbu pipa. Reynolds menunjukkan bahwa untuk aliran laminer berlaku bilangan Reynolds NRE 2100. Pada keadaan ini juga berlaku hubungan head loss berbanding lurus dengan kecepatan linear fluida atau HAV. Yang kedua, ada aliran turbulens. Aliran fluida dengan kecepatan tinggi. Partikel-partikel fluida mengalir secara tidak teratur atau acak di dalam pipa. Reynolds menunjukkan bahwa untuk aliran turbulens berlaku bilangan Reynolds NRE 4000. Pada keadaan ini berlaku hubungan head loss berbanding lurus dengan kecepatan lini berpangkat N atau Hn. Yang ketiga, ada aliran transisi. Aliran fluida dengan kecepatan di antara kecepatan linear dan kecepatan turbulen. Aliran berbentuk laminer atau turbulen sangat tergantung oleh pipa dan perlengkapannya. Reynolds menunjukkan bahwa untuk aliran transisi berlaku hubungan bilangan Reynolds 2100 NRE sampai dengan 4000. Bilangan Reynolds yaitu bilangan tanpa dimensi yang nilainya tergantung pada kekerasan dan kehalusan pipa sehingga dapat menentukan jenis aliran dalam pipa. Proses Osborne-Reynolds menyatakan bahwa ada 2 tipe aliran yang di dalam suatu pipa, yaitu yang pertama ada aliran laminar pada kecepatan rendah di mana berlaku HV. Yang kedua ada aliran turbulen pada kecepatan tinggi di mana berlaku HAV. Bahan dan alat yang digunakan pada percobaan ini adalah air, dan peralatan yang dipakai adalah rangkaian alat General Arrangement of Apparatus, manometer, connection diagram, stopwatch, internal vernier caliper. Kita masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, prosedur percobaan itu tangki diisi dengan air lalu pompa dihidupkan. Yang kedua, valve yang akan digunakan dibuka sehingga air akan mengalir melalui pipa yang diinginkan sesuai penugasan. Yang ketiga, ketika akan menentukan head loss pada pipa 2, maka aliran menunjukkan pipa selain pipa 2 ditutup. Yang keempat, sambungkan selang untuk menentukan pressure drop yang menghubungkan manometer dengan 2 titik pada pipa 2. Yang kelima, memutar
terbukaan valve pada peralatan diantaranya bukaan 75 sampai 100%. Yang keenam, untuk menentukan kecepatan volumetrik aliran air dibuka. Stopwatch digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air setiap 10,15 dan 20 liter. Yang ketujuh, selang untuk menentukan pressure drop disambung dengan alat manometer dengan 2 titik pada pipa nomor 2. Ketika aliran air dihentikan, maka pembacaan pada manometer dilakukan. Yang ke-8, cara yang sama dilakukan untuk penentuan head loss pada pipa nomor 4, pipa elbow 45 derajat dan 90 derajat. Rangkaian alat peralatan pada percobaan aliran fluida dalam sistem perpipaan dapat dilihat pada gambar tersebut. Desain alat digunakan pada penelitian kerugian tekanan dalam sistem perpipaan. Ini adalah desain alat yang sederhana. Alat yang dibuat didesain untuk mengsirkulasikan fluida air dari bak air pipa menguji dengan bantuan pompa, dan untuk pengaturan debit aliran fluidanya menggunakan katup pengatur valve. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, pipa pengujian yang transparan akan dapat membantu untuk melihat aliran fluida tersebut. Untuk mendapatkan data yang terbaik, diperlukan ketelitian yang cukup baik dalam mengamati dan memproses pengambilan data. Karena rangkaian seperti ini di atas yang fluidanya mengalir dengan dorongan pompa, membuat debit maupun pembacaan perbedaan ketinggian sangat fluktuatif. Metode pengolahan data. Untuk kemudahan pengambilan data, maka diambil asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang digunakan termasuk dalam fluida inkompresif, tak mampu mampat, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan untuk aliran tak mampu mampat. Yang kedua, fluida yang digunakan adalah fluida yang termasuk fluida Newtonian. Yang ketiga, fluida yang mengalir pada pipa tidak mengalami kebocoran sehingga volume dalam rangkaian dianggap tetap. Yang keempat, permukaan yang diamati untuk pipa arsili diameter dalam 9,5 mm atau 0,37 inci, 18 mm atau 0,71 inci, dan 32 mm atau 1,26 inci, dengan permukaan pipa yang licin atau smooth. Pada pengolahan data ini kembali pada tujuan penelitian, maka pengolahan data dilakukan guna memperoleh hubungan antara yang pertama, bilangan Reynolds RE dengan koefisien gesek dan kecepatan aliran fluida air, koefisien gesek dengan beda kerugian tinggi tekanan, koefisien gesek dengan diameter pipa pengujian. Aliran dalam pipa, bila dua buah pipa atau lebih yang mempunyai diameter atau kekasaran berbeda dihubungkan sehingga zat cair dapat mengalir dalam pipa yang satu ke pipa lainnya, maka pipa-pipa tersebut dikatakan dihubungkan secara seri. Persoalan pada pipa seri pada umumnya adalah menentukan besarnya debit aliran Q bila karakteristik masing-masing pipa yaitu panjang L1, L2, diameter D1, D2, koefisien gesekan F1, F2, dan beda tinggi elevasi muka air pada kedua reservoir diketahui. Untuk menentukan perbedaan elevasi muka air H bila debit dan karakteristik pipa diketahui. Macam dan aliran fluida. Fluida yang bergerak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Apakah aliran steady atau tak steady? Apakah fluidanya
compressible dapat mampat atau incompressible tak dapat mampat. Apakah fluidanya viskos atau non-viskos, ataukah aliran fluidanya laminar atau turbulen? Jika fluidanya steady, kecepatan partikel fluida pada setiap titik terdapat waktu. Fluida pada berbagai bagian dapat mengalir dengan laju dan kecepatan yang berbeda, tetapi fluida pada satu lokasi selalu mengalir dengan laju dan kecepatan yang tetap. Bisa dilihat seperti gambar yang tersebut. Selanjutnya, fluida incompressible, yaitu suatu fluida yang tak dapat dimampatkan. Sebagian besar cairan dapat dikatakan sebagai incompressible. Dengan mudah Anda dapat mengatakan bahwa fluida gas adalah fluida compressible karena dapat dimampatkan, sedangkan fluida viskos adalah fluida yang tidak mengalir dengan mudah, seperti madu dan aspal. Sementara itu, fluida tak viskos adalah fluida yang mengalir dengan mudah, seperti air. Aliran fluida dapat dibedakan menjadi aliran laminar dan aliran turbulen, tergantung pada jenis garis aliran yang dihasilkan oleh partikel-partikel fluida. Jika aliran dari seluruh partikel fluida bergerak sepanjang garis yang sejajar dengan arah aliran atau sejajar dengan garis tengah pipa, jika fluida mengalir di dalam pipa, fluida yang terjadi seperti ini dikatakan laminar. Fluida laminar kadang-kadang disebut dengan fluida viskos atau fluida garis alir atau streamline. Kata laminar berasal dari bahasa Latin lamina, yang berarti lapisan atau pipa atau plat tipis, sehingga aliran laminar berarti aliran yang berlapis-lapis. Lapisan-lapisan fluida akan saling bertindihan satu sama lain tanpa bersilangan, seperti pada gambar 2,5 atas. Jika gerakan partikel fluida tidak lagi sejajar, mulai saling berseling satu sama lain sehingga terbentuk pusaran di dalam fluida. Aliran yang seperti ini disebut dengan aliran turbulen, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2,5 bawah. Pada gambar di bawah ini. Gambar aliran laminar atas dan aliran turbulen bawah. Karakteristik struktur aliran internal dalam pipa sangat tergantung dari kecepatan rata-rata aliran dalam pipa, densitas, viskositas, dan diameter pipa. Aliran fluida, cairan atau gas dalam pipa mungkin merupakan aliran laminar atau turbulen. Perbedaan antara lain laminar dan turbulen secara eksperimen pertama kali dipaparkan oleh Osborne Reynolds pada tahun 1883. Perilaku ketika fluida mulai bergerak secara acak atau tak menentu dalam bentuk arus silang dan pusaran menunjukkan bahwa aliran air tidak lagi laminar. Pada kondisi seperti ini, garis fluida tidak lagi lurus dan sejajar. Gambar percobaan Reynolds tentang aliran laminar A dan aliran turbulen B. Menurut Reynolds, untuk membedakan apakah aliran itu turbulen atau laminar dapat menggunakan bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Reynolds. Bilangan ini dihitung dengan persamaan berikut. RE bilangan Reynolds atau tak berdimensi, V kecepatan rata atau feet per second atau meter per second, D diameter pipa, feet atau meter, V viskositas kinetik, meter persegi atau second. Pada RE 2300 aliran bersifat laminar, pada RE 4000 aliran bersifat turbulen,
Pada RE 2300 sampai 4000 terdapat daerah transisi. Pengujian dilakukan pada pipa pengujian diameter 12,7 mm dan 38,1 mm dengan 13 kali bukaan katup. Di antaranya bukaan katup 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, 45 derajat, 50 derajat, sampai 90 derajat. Dari setiap katup dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-ratakan. Pengujian dilakukan dengan mengukur temperatur fluida air terlebih dahulu dengan menggunakan termometer air. Pengukuran temperatur bertujuan untuk mendapatkan nilai temperatur, yaitu temperatur fluida air didapat maka akan mendapatkan nilai viskositas fluida airnya. Lalu fluida disirkulasikan ke pipa pengujian dengan menggunakan pompa supaya stabil. Fluida dibiarkan beberapa menit untuk bersirkulasi. Setelah itu fluida bersirkulasi stabil, volume fluida ditampung ke dalam gas, ukur selama 10 detik. Maka fluida yang masuk ke dalam gelas, ukur selama 10 detik didapat. Ini bertujuan untuk mengukur debit Q atau fluida airnya. Karena diameter dalam pipa D sudah diketahui, maka dapat menghitung luas penampang air pada pipa, sehingga bisa untuk menghitung kecepatan dari fluida air. Nilai volume, diameter dalam pipa, viskositas fluida air akan digunakan untuk mencari nilai bilangan Reynolds-nya. Sedangkan data perbedaan head tekanan digunakan untuk mencari nilai koefisien gesek. Di bawah ini adalah contoh perhitungan. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terbata-bata ataupun ada yang tidak jelas. Mohon dimaklumi karena saya pun masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.